Bab 2010. Menyerahkan jabatan. Meskipun terhambat di Dorenzu, tapi dia masih dapat mengatur Eric Kin agar dapat bersaing dengan murid partai bagian dalam untuk mendapatkan kualifikasi partai bagian dalam. Tapi bagaimanapun juga, penilaian semacam ini yang tidak bersaing dengan yang lain adalah yang paling aman dan sederhana. Selain itu, bahkan jika dia gagal dalam penilaian di sini, dia masih bisa memikirkan cara untuk bersaing. Tentu saja dia harus bertarung dengan Dorenzu berdasarkan alasan. Meski baru pertama kali Wesley Huo bertemu dengan Eric Kin, yaitu adik seperguruannya, keduanya tidak bisa membicarakan perasaan apapun. Tapi dalam pandangan Wesley Huo, dia adalah murid dari Master Guru, dan sebagai kakak seperguruan, dia harus menjaga adik seperguruannya. Hehe, pergi ke aula penegakan hukum. Dorenzu tertawa dan berkata, Wesley Huo, pertimbangkan baik-baik. Begitu kamu dan aku pergi ke sana, bahkan jika kamu menang, begitu kita kembali penilaian ini sudah selesai. Lalu apa yang kamu inginkan? Kamu terlalu banyak bicara denganku, bagaimana aku bisa membuat adik seperguruanku berpartisipasi dalam penilaian? Katakan dengan jelas. Kata Wesley Huo mengerutkan kening. Begini saja, jabatanmu selama 70 tahun, dan itu pantas. Dorenzu menjilat sudut mulutnya dan berkata dengan rakus, jika kamu kalah dalam penilaian ini, maka jabatan 10 tahunmu akan diserahkan kepadaku. Jika kamu melangkah lebih jauh, dan adik seperguruanmu bahkan tidak dapat lulus penilaian murid partai bagian dalam, maka kamu harus menyerahkan jabatan pengurus. Orang ini benar-benar kejam. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Dorenzu, ekspresi Lensi Zhang dan kultivator lainnya berubah dan mengutuk dalam hati mereka. Tetapi dengan sedikit kekuatan di tangannya, dia mengeluarkannya untuk mengancam orang lain sesuka hati. Dia sama sekali tidak pantas menjadi pengurus. Tapi untuk hal semacam ini, semua orang tidak bisa membuat keputusan untuk Wesley Huo, mereka semua memandangnya. Menyerahkan jabatan pengurus diganti dengan jabatan penilaian murid. Ekspresi Wesley Huo juga sedikit berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, Dorenzu telah menekunkan kultivasinya, dan dia telah ditekan yang membuat kemajuan kultivasinya menjadi lambat. Mengandalkan sumber daya partai yang dibawa oleh jabatan pengurus, dia dapat terus meningkat tanpa diseret oleh kultivator lain. Jika dapat melepaskan jabatan pengurus, tidak hanya sumber dayanya akan dipotong setengah, tetapi 30 tahun kemudian, dia mungkin tidak dapat mengambil jabatan ini lagi. Belum lagi, jika kalah dalam pertaruhan, dia harus sukarela mengundurkan diri sebagai pengurus. Setelah beberapa waktu, dia khawatir akan menjadi bahan tertawaan di partai Jihuo. Ini setara dengan mempercayakan kekayaan, kehidupan, dan prospek masa depannya kepada Eric Kin. Namun, Master Guru juga mengatakan bahwa adik seperguruannya ini tidak sederhana, bahkan membiarkan dirinya dalam fase transendensi mendengarkan Eric Kin. Dia tahu Master Guru mempunyai karakter hati-hati, dia tidak akan pernah berkata tanpa tujuan. Adik seperguruan, bagaimana menurutmu? Wesley Huo tidak bisa mengambil keputusan, ia bertransmisi suara bertanya kepada Eric Kin. Kakak seperguruan Huo, mengikuti penilaian adalah cara tercepat untuk menjadikanku murid partai bagian dalam, bukan? Eric Kin tidak menjawab, melainkan balik bertanya. Tentu saja. Bahkan jika aku membawamu untuk bertemu dengan murid partai bagian dalam, pertama-tama mencari orang yang memenuhi persyaratan, dan kemudian bertarung. Selama periode itu, partai memberikan lawan 3 hingga 5 hari waktu persiapan. Jika kamu bermain melawan satu sama lain secara terbuka di panggung kompetisi, bahkan jika kamu menang, kamu harus menunggu wasit jenderal menyerahkan partai sebelum dapat ditentukan. Jelas Wesley Huo. Sangat merepotkan. Eric Kin mengernyit.
Dia ingin berada di partai Jihuo, tetapi tidak ingin membuang waktu. Begini kakak seperguruan, kamu berjanji untuk turun. Jika kita kalah dalam satu baris, kamu akan bertaruh dan kalah selama 10 tahun pengabdian, dan aku yang akan mengambilnya. Tidak peduli berapa banyak sumber daya partai Wesley Huo, itu hanya sedikit bagi Eric Qin. Selain itu, dia telah berada di kota Linyu sepanjang tahun. Wesley Huo tidak mengenalnya, jadi dia tidak akan mengekspos apapun karena itu. Bagaimana jika dia tidak dapat lulus penilaian partai bagian dalam? Eric Qin sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Jika tidak ingin bersikap rendah hati dan langsung memecahkan semua rekor partai Jihuo, kemudian mendapatkan tempat pertama, itu hanyalah soal menggerakkan jarinya. Namun, meskipun Eric Qin berkata demikian, Wesley Huo masih harus membuat keputusan. Bagaimana? Wesley Huo melirik Eric Qin dan menggertakkan giginya. Tidak bijaksana mengambil resiko sebesar itu dan hanya mengubah kuota penilaian murid partai bagian dalam. Tapi Eric Qin sudah mengatakannya. Mengenai sumber daya, dia tidak terlalu peduli tentang itu, dan dia tidak akan membiarkan Eric Qin mengambilnya, tetapi jabatan pengurus terlalu penting. Baik, Dorenzu, kali ini aku bertaruh denganmu. Wesley Huo menarik napas dalam-dalam dan berkata langsung. Melihat Wesley Huo setuju untuk bertarung, kultivator terkejut. Wesley Huo bergegas ke puncak, apakah dia kehilangan akal sehatnya? Ini adalah pertaruhan jabatan pengurus. Berapa banyak kultivator partai Jihuo yang memimpikannya jabatan ini? Wesley Huo benar-benar membuat taruhan ini dengan Dorenzu untuk Eric Qin. Banyak orang bahkan memandang Eric Qin. Dia berani mempertaruhkan jabatan pengurus, tampaknya Wesley Huo sangat mempercayai Eric Qin. Baiklah, Wesley Huo, kamu benar-benar berani. Mata Dorenzu cerah, seolah-olah ada makanan yang jatuh dari langit. Dia mengatakan itu sebelumnya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Wesley Huo akan setuju. Hanya saja Wesley Huo sengaja dibuat jijik, untuk melampiaskan ketidaksenangannya. Bersambung. Bab 2011. Aku selalu beruntung. Tapi Yulianto Su tidak menyangka, Desmond Huo sudah gila. Dia membesarkan suara, menarik sebagian orang datang berkerumunan, demi memastikan hal ini tidak memberi Desmond Huo kesempatan untuk menyesal. Setelah Desmond Huo setuju, juga merasa sedikit gelisah. Tentu saja dia tidak menyesal, hanya saja dirinya belum gila, juga belum kehilangan akal budi. Meskipun Master Guru sudah mengatakan, menyuruh dirinya menjaga adik seperguruan ini, ditambah Chen memiliki penilaian yang tinggi, membuat Desmond Huo setidaknya dalam hati ada sedikit keberanian. Tapi mengatakan hal ini, sudah mempertaruhkan masa depannya sendiri. Eric Qin menganggukkan kepala, dalam hati pun mulai menyukai Desmond Huo. Dirinya dari awal tidak memohon apapun, juga hanya melihat pilihan dari Desmond Huo saja. Untuk sementara waktu dirinya pasti akan berada di partai Jihuo. Desmond Huo adalah murid besar dari Chen. Dua orang ini pasti kedepannya akan ada banyak kesempatan untuk saling berhubungan. Ini juga kesempatan baik untuk mengamati Desmond Huo. Tidak perlu menggunakan cara apa, bisa mendapatkan posisi murid partai bagian dalam, Eric Qin juga tidak peduli. Karena dengan kemampuan dirinya sekarang, meskipun murid partai bagian dalam partai Jihuo yang paling kuat, juga ditakdirkan bukan lawan dia. Tapi Desmond Huo bisa demi adik seperguruan kecil ini berpikir panjang, setidaknya dalam kepribadian personal tidak ada masalah. Di saat pikiran Desmond Huo sedang kacau, di benak pikirannya kembali menerima transmisi suara dari Eric Qin. Kakak seperguruan tidak perlu khawatir, aku bisa menjamin kamu tidak akan kalah. Lalu kamu tanyakan pada dia, jika kita menang, dia akan memberikan apa kepada kita. Terdengar suara Eric Qin yang santai. Adik seperguruan,
Aku tentu saja percaya dengan kemampuanmu, tapi jika ingin garis keturunan kita menang, ini mungkin hal yang mustahil. Desmond Huo pun tersenyum paksa dan berkata, adik seperguruan, mungkin kamu masih tidak mengetahui, taruhan ini awalnya ditetapkan karena saat Huo Zong baru menjadi ketua, ingin meminjam kesempatan ini menekan sumber daya dari garis keturunan ketua lama. Jadi garis keturunan kita ini lebih banyak kalah daripada menang. Dalam 200 tahun ini, sama sekali tidak pernah menang. Dari segi jumlah orang, musuh ada sekitar 30 orang, sedangkan kita hanya 10 orang. Dari segi kultivasi, juga bisa terlihat dengan jelas. Desmond Huo ini hanya memikirkan akibat setelah kalah, tidak pernah memikirkan cara untuk menang. Aku selalu beruntung, mungkin kali ini aku ada di sini, hasil akan berbeda, kata Eric Qin dengan nada bercanda. Yulianto Zhu ini memanfaatkan dirinya sebagai alasan untuk menipu sumber daya sekte dari Desmond Huo. Andai saja Desmond Huo benar-benar kalah, ini sama dengan dirinya sudah melukai Desmond Huo, dirinya tidak mungkin hanya diam melihat. Dirinya padahal berencana di partai Jihuo dengan rendah hati, setidaknya sebelum mendapatkan api sejati Dharmakaya akan tetap seperti ini. Tapi rendah hati bukan melambangkan takut segalanya, tidak berani berbuat. Baiklah. Desmond Huo melihat sekilas Eric Qin, di dalam hati mendadak muncul keyakinan. Eric Qin berkata dengan begitu yakin, jangan-jangan kali ini akan terjadi mujizat. Tapi Desmond Huo bagaimana berpikir juga merasa tidak yakin, taruhan ini antar dua murid garis keturunan, menentukan pembagian presentase menjadi murid partai bagian dalam. Eric Qin meskipun mengandalkan kemampuan sendiri bisa lulus ujian, apa juga ada kemampuan untuk membantu orang lain. Tapi ini adalah taruhan yang sudah ditetapkan dari awal, juga tidak akan melibatkan yang lain, jadi Desmond Huo juga tidak bimbang. Melihat Yulianto Zhu mempersiapkan sebuah surat perjanjian, berencana meninggalkan embos jiwa dewa dirinya. Tunggu, Yulianto Zhu. Desmond Huo mendadak menghentikan dia. Kenapa Desmond Huo? Sudah sampai saat seperti ini, kamu takut? Kata Yulianto Zhu yang menyindirnya. Di dalam kamus aku tidak ada kata takut. Jawab Desmond Huo dengan percaya diri. Tapi, semua permintaanmu sudah aku terima, jika pihak aku yang menang, kalian akan bagaimana? Poin ini, kamu belum membahasnya. Berdasarkan aturan, kalian menang, tentu saja biaya pemujaan 1 tahun sekte akan menjadi milik kalian semua. Kata Yulianto Zhu dengan santai. Kamu jangan pura-pura bodoh, kamu tahu apa yang aku tanya bukan ini. Jawab Desmond Huo dengan senyum dingin. Yang kita taruhkan adalah apakah garis keturunan kami bisa menang dan apakah adik seperguruan kecilku ini bisa menjadi murid partai bagian dalam. Aku kalah akan memberikan biaya pemujaan, jika kamu kalah. Hahaha, lucu sekali, Desmond Huo mungkin kamu sudah gila sampai kehilangan akal sehat. Yulianto Zhu mendengar ini, langsung ketawa terbahak-bahak, dengan meremehkan menunjuk Leona Zhang mereka dan berkata, hanya mengandalkan kalian 10 lemah ini, masih ingin menang dari kami. Murid garis keturunan kami, meskipun menggunakan 1 tangan, juga sudah kuat 10 kali lipat dari kalian. Perkataan dia ini, membuat murid 1 keturunan yang ada di belakangnya ikut ketawa. Lucu sekali. Tidak menyangka pengurus Desmond Huo begitu tidak mengetahui kemampuan sendiri. Kakak Zhu sudah rendah hati, menurutku tidak perlu 1 tangan, 1 jari pun sudah cukup. Di antara murid ini, seorang fase transendensi tahap 1 berkata, Yulianto Zhu, kamu jangan hebat bersilat lidah saja. Siapa yang kuat atau lemah, nanti akan segera terungkapkan. Tapi pertanyaan aku sekarang, jika 2 taruhan ini kamu yang kalah, akan bagaimana? Tanya Desmond Huo dengan nada judes. Andai saja 2 taruhan ini aku kalah.
Yulianto Su menyipitkan mata tanpa berpikir pun berkata, aku akan menyerahkan 30 tahun biaya pemujaan kepadamu dan tidak akan menjadi murid partai bagian dalam. Lucu sekali, aku adalah pengurus, kamu adalah murid partai bagian dalam, kamu malah bertukaran status dan sumber daya denganku, kamu anggap aku bodoh. Bersambung.